Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansah dengan NIM 2002 011 024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen semester 3 Universitas Al-Azhar. Dan di sini saya akan membahas dengan mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Pak Suryani STMPT. Baik, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang probability sampling. Di video ini saya akan membahas tentang non-probability sampling. Non-probability sampling. Tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa dipilih. Satu, pemilihan sampel dengan cara ini tidak bisa dihiraukan probability. 2. Pemilihan sampel tidak dilakukan secara random. Hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan. Teks 2. Non-probability sampling. Dalam banyak kasus, cara sampling ini lebih tepat atau praktis. Situasi di mana jumlah kasus yang bisa diteliti terlalu sedikit, misalnya karena biaya terlalu besar untuk penyelidikan banyak kasus (unit analisa kota, negara, dan lain-lain). Sementara probability sampling reliable untuk jumlah kasus yang terlalu sedikit. Baik, selanjutnya keunggulan non-probability sampling. Non-probability sampling memiliki keunggulan digunakan untuk beberapa metode ya. Salah satunya adalah membuat hipotesis. Jadi keunggulan itu untuk membuat hipotesis, penelitian eksploratory, populasi sangat kecil atau tidak diketahui. Jadi populasinya ini sangat kecil dan tidak diketahui, budget dan waktu yang terbatas. Jadi keunggulannya ini adalah budget dan waktu yang terbatas ketika melakukan non-probability sampling ini ya, keunggulannya seperti itu. Baik, selanjutnya setelah tadi saya menjelaskan tentang keunggulan dari non-probability sampling, sekarang kita ke kelemahan non-probability sampling. Berikut ini adalah beberapa kelemahan dari metode non-probability sampling. Yang pertama, keterwakilan populasi tidak diketahui. Jadi keterwakilan populasi ini tidak diketahui seperti itu kawan-kawan. Yang kedua, sulit untuk memperkirakan bias sampel. Jadi kelemahannya ini adalah sangat sulit untuk memperkirakan bias sampel kita gitu ya. Yang ketiga ini adalah hasil penelitian tidak dapat diukur tingkat kepercayaan. Jadi hasil penelitian kita ini tidak dapat diukur tingkat kepercayaannya gitu kawan-kawan. Yang keempat, tidak dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dari populasi. Jadi yang keempat ini adalah kita tidak dapat mengambil kesimpulan dari populasi tersebut seperti itu kawan-kawan. Setelah tadi ada kelemahan dan keunggulan non-probability sampling, sekarang kita alasan penggunaan non-probability sampling. Yang pertama, tujuannya untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala (tujuan eksploitatif). Jadi tujuannya itu adalah untuk kita mengumpulkan informasi sebanyaknya mengenai gejala atau tujuan eksploitatif. Yang kedua, belum dilakukan generalisasi statistik yang akurat. Jadi belum dilakukannya generalisasi statistik yang akurat ini. Yang ketiga, kalau produksinya sendiri jumlah anggotanya kecil, misalnya di bawah 100. Jadi jika kita produksinya sendiri jumlah anggotanya juga kecil, misalnya di bawah 100 seperti itu. Baik, sekarang kita ke jenis-jenis non-probability sampling. Di antaranya sebagai berikut kawan-kawan. Convey sampling, karena kemudahan penelitian dalam melaksanakannya dan berhubungan dengan subjek. Dalam situasi di mana terdapat keterbatasan sumber daya seperti pada tahap awal penelitian, maka convey sampling dapat digunakan. Yang kedua, purvey sampling, juga dikenal sebagai sampel selektif atau subjektif. Teknik purvey sampling bergantung pada penilaian penelitian ketika memilih siapa yang akan diminta untuk berpartisipasi. Yang ketiga, kuota sampling. Jenis pengambilan sampel ini bergantung pada beberapa standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik ini memilih sampel perwakilan dari populasi. Proporsi sifat atau karakteristik dalam sampel harus sama dengan populasi. Yang keempat, snowballing,
sampling reference sampling. Teknik snowball sampling ini dipergunakan dalam situasi di mana populasi sama sekali tidak diketahui dan jarang. Baik, tadi saya sudah menjelaskan dan memberikan contoh keunggulan, kekurangan dari non-probability sampling dan jenis-jenis non-probability sampling. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.